Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke pembelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini masih di tema 2, subtema 2, manfaat energi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengenal macam-macam energi ya. Salah satunya energi listrik, energi kimia, energi gerak. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang energi listrik. Sebelumnya nanti kita akan membahas pemanfaatan energi listrik, maupun cara-caranya itu menggunakan teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu yang pertama dia ada tersusun atas isi. Isi itu adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Terus ada tujuan, yaitu menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk ada dua. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Contohnya, petunjuk membuat kipas kertas. Siapkan kertas berbentuk persegi dengan segala ukuran, bisa kertas kado atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian, ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Seperti gambar ya. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Nah, nanti bisa bandingkan kertas kipasmu dengan punya temanmu. Apakah ada yang berbeda? Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, yang sudah Ibu jelaskan untuk membuat kipas kertas. Nah, sekarang itu selain kipas kertas ada kipas yang menggunakan listrik ya. Itu merupakan contoh perubahan energi listrik. Nanti kita akan bahas. Nah, alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yang sudah kita bahas tadi, kipas angin. Dan di sini ada contoh lainnya, blender. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Yang keempat, ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun menggerakkan generator pemakai listrik ya, sehingga bisa menghasilkan listrik. Yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Jadi anak-anak, kita dapat melakukan aktivitas, dapat bergerak, dapat belajar, itu karena perubahan energi kimia yang berasal dari makanan, itu bisa menjadi energi gerak ya. Oke, kita akan membahas pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia, yang pertama ada kerbau. Kerbau dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil tenaganya, untuk membantu aktivitas manusia, untuk membajak sawah biasanya. Yang kedua ada ayam, itu telurnya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Selanjutnya kita akan melihat contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Kita akan melihatnya dalam ilustrasi berikut. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur.
Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh kita menjadi hangat. Nah, ini contohnya yang kedua ada kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak diminati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, anak-anak, itu contoh dari pemanfaatan hewan dan tumbuhan ya. Masih banyak lagi tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itu yang Ibu sebutkan cuman 2 contoh saja. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya terkena listrik? Nanti kita akan bahas ya. Ingat, tapi sebelumnya kita harus ingat, listrik ditambah air atau listrik bersama dengan air itu bahaya. Jadi kita harus menghindarinya. Nah, di sini dapat kita lihat ya di mana tempat yang harus kita waspadai. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar ya. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Oke, kita akan membahas tentang teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Contoh teks petunjuk menggunakan listrik ini ada di bawah ini. Nah, judulnya berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman. Yang pertama, kamu dapat menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan kita hari ini ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.